Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Asidiki dengan NRP 152023023 akan mempresentasikan tugas sebagai berikut dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Untuk topologinya adalah seperti ini. Jadi ini dibagi menjadi 3 ruangan masing-masing ya. Jadi ada ruangan kantor, ruang rapat, dan ruang server. Dan tiap ruangan ini terhubung sama subnet yang dibagi menjadi 3. Masing-masing subnet itu bakal terhubung ke tiap ruangannya. Untuk ruang kantor, dia mulai dari subnet 192.168.1.0 sampai 31. Untuk ruang rapat, dia mulai dari 192.168.1.32 sampai 63. Untuk ruang server, dia mulai dari 192.168.1.64 sampai 95. Dan di tiap ruangannya ini atau di tiap switch-nya ini pasti dipakai setidaknya 2 address gitu. Jadi untuk 2 address ini dipakai buat gateway, buat network address sama broadcast address gitu. Dan untuk subnet mask yang dipakai adalah garis miring atau /27 karena kan tiap ruangannya diminta untuk tiap ruangannya itu bisa terhubung minimal 30 perangkat. Dan ketika saya melihat cheat-sheet-nya data /27 itu subnet mask adalah 255, 255, 255 dan 224. Ya, kira-kira seperti itu aja. Untuk routernya kan tadi kan sudah dibahas bahwa um, network address sama broadcast address itu dipakai. Network address itu dipakai di awal dari subnet. Misalnya untuk ruang kantor itu network addressnya adalah 192.168.1.0 itu adalah network addressnya. Untuk broadcast addressnya itu ada di 192.168.1.31 itu untuk uh, broadcast addressnya. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk apa ya, untuk IP dari routernya itu harus dimulai setelah network address-nya, yaitu berarti kalau misalnya di ruang kantor itu ditambah satu aja, ditambah satu dari ujungnya, berarti ya 192.168.1.1 seperti ini. Ya seperti itulah kira-kira. Hal yang sama juga untuk subnet mas yang maaf, untuk subnet yang kedua sama yang ketiga. Ini mulai dari 33, yang mana yang 32-nya itu adalah network address, lalu untuk yang ketiga 64-nya adalah network address dan 65-nya adalah router. Seperti itu. Akhirnya adalah tentu saja adalah broadcast address. Ya, seperti itu kira-kira. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk yang /27 itu total API dalam subnetnya itu adalah 32 ya. Ya, itu saja untuk penjelasan soal IP-nya. Baik, sekarang saya akan simulasikan atau mengetes misalnya dari sini. Misalnya saya bakal ngetes tiap ruangannya dulu. Di sini saya akan ngetes command prompt ping misalnya 192.168.1 titik saya akan ngubungin ke misalnya server PT yang 24. Server PT yang 24 itu dia ada IP address-nya 90. Oke, dari sini titik 90 saya enter dan dia kenapa nggak jalan? Oh, itu dia jalan. Entah kenapa tiba-tiba tadi sempat nggak jalan. Ya, intinya sudah terhubung dari apa? Dia sudah bisa komunikasi dari PC1 ke server PT ya server 24 seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, maaf tadi saya lupa jelasin. Untuk total IP-nya kan tadi ada 32. Berarti kita bisa menggunakan 32 device dalam satu ruangan. Ya, memang minimalnya 30, tapi kita cuma apa ya? Subnet Mas itu nggak bisa diatur sesuai kita, pasti udah ada aturannya gitu lah. Jadi udah ada ketentuannya dan udah di set gitu lah. Jadi seperti itu. Ya intinya satu ruangan itu cuma bisa muat 32 perangkat, termasuk network sama broadcast. Itu saja. Ya lanjut lagi, saya pengen tes misalnya dari IoT server, ini tuh IP address-nya adalah 28, yang RFID ini IP address-nya adalah 30. Oke, saya akan langsung ping aja command prompt ping 192.168.1. berapa tadi saya lupa. 30.
30 seharusnya terhubung. Ya, terhubung. Dia sudah bisa komunikasi ini dengan ini dan mungkin begitupun dengan sebaliknya. Seperti itu. Ya, sekarang saya coba aja misalnya ini satu lagi. Ini, oh maaf. Saya misalnya desktop terminal, saya pengen kok terminal, maaf. Bentar, bentar. Comment prompt. Misalnya saya pengen ngobongin ke IoT server. IoT server itu 60 192 168 160. Oh, maaf. Ping 192.168.1.60. Apakah bisa? Kita lihat terlebih dahulu. Request timeout. Ya, request timeout. Untuk satu alasan kayaknya kalau dari tunggu, kalau saya coba ya ini ke sini. Ini berapa? Ini tadi 28. Ya, ini 28. Kalau saya ping yang ini 28. Oh ya bisa dia. Oh ya bisa ternyata kalau dari PC satu ke server bisa. Tapi kenapa ya ini nggak mau ya? Kayaknya belum saya setting lagi. Saya lupa setting lagi. Intinya eh, tiap device ini punya default gateway ini. Intinya tiap ruangan ini dan di tiap ruangannya ada device. Dia tiap device ini terhubung sama gateway dan gateway-nya itu adalah ada di ini, ada di routernya. Nah ini gateway-nya. Ini default gateway dari ruangan kantor satu, ruangan kantor, dan ini default gateway dari ruang rapat, dan terakhir ini default gateway dari ruang server. Jadi setiap device yang ada di ruang server itu misalnya itu punya default gateway yang sama yaitu 192, 168, 1 dan 165. Seperti itu. Ya, kira-kira mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ah, kira-kira apa lagi yang perlu saya jelaskan? Ya, ini belum loh. Kita belum tes satu hal lagi. Misalnya dari sini ke saya mau ke server PT server 16 misalnya. IP configuration-nya itu adalah IP-nya 82. Ping 192.168.1. Saya udah lupa lagi. 82. 82 seharusnya dia terhubung. Ya, dia terhubung. Dia sudah bisa komunikasi dari sini ke sini dan mungkin juga begitu pun sebaliknya. Ya, kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.